Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1242, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agilison Novian, absen 2. Perkenalkan, nama saya Audia Dewi Arifani, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Bagas Watkurohman, nomor absen 8. Saya Siwi Amandasari, nomor absen 29. Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Danovar. Agnes Danovar merupakan penulis dari novel Surat Kecil untuk Tuhan yang terbit pada tahun 2008. Ia lahir di Jakarta 8 Oktober 1989. Agnes lahir dari pasangan mendiang Bui Cui dan Bong Nian Chin. Unsur intrinsik pada novel tersebut yang pertama yaitu tema perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas atau rhabdomyosarcoma, tetapi memiliki semangat yang tinggi untuk hidup. Alurnya yaitu maju karena penceritaan peristiwa berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju. Tahap alur yang pertama yaitu pengenalan. Keke ialah seorang anak yang cantik dan pandai. Ia suka bermain voli. Ia juga memiliki banyak teman dan tentunya memiliki keluarga yang bahagia. Walaupun ayah dan ibunya telah berpisah, namun ia selalu bahagia dengan apa yang ia miliki. Pemunculan konflik. Kak Kiki, kakaknya Keke, menderita sakit mata. Memang pada saat itu sakit mata sedang banyak menyerang siswa di sekolah Keke. Dan pada saat itu juga ternyata Keke tertular penyakit mata itu, sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang bengkak biasa, namun lama-kelamaan bengkak itu makin membesar sampai wajah Keke pun ikut membesar. Dan dokter memvonis bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. Yang C yaitu klimaks. Lama-kelamaan, kanker itu mulai melemahkan Keke, tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Setelah melakukan pengobatan alternatif kesana kemari, keadaan Keke tak kunjung membaik, hingga akhirnya Keke bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Kemudian, Keke melakukan pengobatan kemoterapi. Kemoterapi ini berhasil walaupun Keke harus merasakan dingin dan rambutnya yang berguguran. Penurunan konflik tersebut sempat hilang. Kanker itu datang makin menyebar. Ayah Keke terus berusaha. Di sisi lain, Keke terus berusaha untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya takkan lama lagi. Ia makin karena ia ingin setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, maka ayah Keke mulai merelakan Keke jika Keke harus pergi meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Nah, setelah ayah dan rela ke seluruh ruangan rumah sakit tempat di mana Keke dirawat harum bunga melati. 3. Tokoh dan penokohan. 1. Keke. Gita Sesa Wenda Cantika, tokoh utama yang berperan sebagai Aku, adalah seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri. Memiliki keinginan dan cita-cita yang teguh walau hidupnya tak akan lama lagi. Dikutip dari novel halaman 11, satu lagi kebiasaanku setiap pulang sekolah sambil menunggu ayah selesai bekerja di kantor sekolah. Aku sering ikut ekstrakurikuler voli dengan kakak kelas dan kedua kakakku. Selain itu, aku juga suka ikut membantu mereka untuk membuat mading atau majalah dinding.
Kemudian aku diarahkan oleh kakak kelasku menjadi tim kreatif mading. Karena kata mereka, aku berbakat menggambar dan daya imajinasiku tinggi. Begitu kata mereka. Dua, ayah Keke. Adalah seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha, bijaksana, dan perhatian kepada ketiga anaknya. Dikutip dari novel halaman 61, aku menolak di gigitan kedua, tetapi ayah dengan setia berada di sampingku dan terus memberikan dukungan kepadaku sambil merayuku untuk memakan obat herbal tersebut. Ayo Keke, dimakan sayang, kan kamu mau sembuh. Kita berangkat umroh sama-sama nanti kalau kamu sembuh. Nanti di tanah suci kita bersyukur kepada Allah karena kamu diberikan kesehatan. Kamu mau kan sayang? Kata ayah. 3. Pak Ius. Sangat setia pada keluarga Keke. Baik, penyabar, perhatian terhadap Keke. Dikutip dari novel halaman 113. Kamu tenang aja nggak usah khawatir. Ada ayah, ada Kak Cika, ada Kak Kiki, dan ada Pak Ius yang nemenin kamu kemana aja. Pokoknya kamu tenang aja. Mendingan kita lanjutkan makan kita ini, oke? Ujar Pak Ius sambil mengajakku bercanda. 4. Sahabat-sahabat Keke yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, dan Adini. Memiliki karakter baik, setia, menemani Keke di saat-saat terakhir Keke. Dikutip dari novel halaman 99, hal pertama yang kulakukan ketika aku kembali ke bangku sekolahku, yaitu kuletakkan tanganku dan kusentuh dengan jariku. Rasa lembut meja coklat ini nyaris telah kulupakan. Fada dan sahabat-sahabatku yang lain hanya tersenyum padaku sambil berkata, "Welcome back, Keke," ujar mereka. 5. Andi. Memiliki karakter tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Dikutip dari novel halaman 72. Keke, Andi tahu kamu marah terhadap keadaan. Tapi bukanlah menyiksa diri seperti ini, bukanlah Keke yang sesungguhnya. Keke yang sesungguhnya adalah orang yang Andi cintai dan seorang gadis yang tabah. Keke yang Andi cintai adalah putri yang selalu tersenyum dalam keadaan apapun, ujar Andi. Yang selanjutnya Kak Kiki, memiliki karakter pandai, dikutip dari novel halaman 2. Sedangkan Kiki, kakakku kedua, sibuk dengan kerjaan pendidikan dia. Anaknya rajin dan pandai sekali. Terkadang setiap aku mengalami kesusahan dalam pelajaran sekolah, dia yang terdepan menjadi guru privatku. Yang terakhir adalah Profesor Hatta, memiliki karakter baik hati. Dikutip dari novel halaman 21, Pak Hatta terlihat ramah pada jumpa pertamaku. Sobat, tahukah apa yang terjadi ketika aku bertemu dengannya? Orangnya hangat dan baik. 4. Latar. Yang pertama, latar waktu pagi hari, latar tempat di kamar, latar suasana tenang dan damai. Dikutip dari suara kicau burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku pada halaman 5. Yang kedua, latar waktu siang hari, latar tempat di sekolah, latar suasana panik. Dikutip dari cuaca siang yang panas membuat aku sedikit lemah pada saat itu. Tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada timku. Dikutip dari halaman 34. Yang ketiga, latar waktu malam hari, latar tempat di restoran, latar suasana menyenangkan. Dikutip dari malam hari ketika aku bangun, ayah, Kak Cika, dan Kak Kiki mengajak aku makan malam di restoran sambil mencari angin segar. Halaman 119. 4. Latar waktu, sepulang sekolah atau siang hari. Latar tempat Jakarta, latar suasana bahagia. Dikutip dari sepulang sekolah, kami pun membeli rambut palsu WTC ternama di Jakarta, halaman 7.
5. Latar waktu, pagi hari, latar tempat, kota Bandung, latar suasana, menyejukkan, kutipan, suasana berubah seketika menjadi sejuk saat kami memasuki kota Bandung di pagi hari, halaman 179. 6. Latar waktu, sepanjang malam, latar tempat, Singapura, latar suasana, menyedihkan, kutipan, setelah sepanjang malam kami berjalan dan menikmati kota Singapura, tubuhku terasa letih dan tak kuat berjalan kembali menuju rumah sakit. Halaman 171. 5. Amanat. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak mudah menyerah. Tetap rajin belajar dan menuntut ilmu saat keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang yang ada di sekitar kita. Semua rencana Tuhan pasti baik dan pasti ada hikmahnya, maka kita harus menerima dengan ikhlas dan tabah. 6. Sudut pandang. Sebagai orang pertama yang menceritakan tentang dirinya, dikutip dari novel halaman 5. Hai sobat, kenalkan namaku Gita Sesawanda Cantika. Terlalu panjang ya? Oke, biar gampang sebut saja Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, namanya dipersingkat saja, panggil mereka Ciko yang tampan dan Kiki yang manis. Jika di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya. Unsur intrinsik. 1. Biografi pengarang. Agnes Davonar adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog, kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan novel online dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Davonar. Agnes berasal dari namanya, sedangkan Davonar diambil dari nama adiknya. Jadi mereka adalah 2 saudara yang bersatu dalam sebuah karya. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober 1986, sedangkan Davonar adiknya lahir di Jakarta 7 Agustus 1989. Mereka adalah 2 saudara yang besar dalam lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Mereka berdua membentuk sebuah blog. Karena ketulusan dan kedisiplinan dalam berkarya, sebuah situs peringkat blog top100.com menempatkan blognya sebagai peringkat pertama dari 100 blog terbaik di Indonesia. Surat Kecil untuk Tuhan adalah kisah nyata yang pertama mereka tulis dan sempat dipublikasikan di blog mereka. 2. Nilai-nilai dalam novel. Yang pertama, nilai agama. Dalam novel ini terkandung nilai keagamaan yang islami dan mengajarkan kepada pembaca bahwa kita harus lebih banyak bersyukur dan tidak menyombongkan diri. Kedua, nilai moral. Terkandung nilai moral yang baik, yaitu di saat teman Keke yang mengejek dia, Keke tetap diam dan hanya tersenyum dengan ejekan itu. Dan saat Keke jatuh sakit, teman yang mengejek Keke memberi dukungan kepada Keke untuk tetap bertahan. Dan itu merupakan nilai moral yang baik untuk para remaja. Yang ketiga, nilai sosial. Saling membantu dan memberi dukungan kepada kawan dan siapapun yang ada di sekitar kita. Keempat, nilai budaya. Terdapat nilai-nilai budaya di Jakarta, yaitu budaya anak remaja di daerah Jakarta. Unsur kebahasaan. Ungkapan, aku bangga karena terpilih menjadi siswa teladan oleh pemerintah. Majas, suara kicauan burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Peribahasa, aku hanya terdiam bagaikan sebuah boneka. Kata asing, rhabdomyosarcoma merupakan kanker jaringan lunak.
Kutipan dan analisis isi. Pak Jody, inilah rhabdomyosarkom. Penyakit ini merupakan kanker ganas yang tidak memiliki tanda-tanda lain dengan kanker payudara dan kanker stadium ringan. Kanker ini berkembang sangat cepat. Jelas Profesor Lukman dan ayah mulai menangis. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menggambarkan suasana menyedihkan dan kerapuhan seorang ayah ketika mendengar anaknya sakit keras. Aku harus kuat dan aku harus berjuang. Mereka semua menungguku untuk kembali sehat. Aku adalah Keke yang kuat dan selalu berjuang dalam keadaan apapun. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis berpendapat ketika sedang tertimpa musibah, kita jangan pernah berputus asa dan selalu berusaha untuk tetap kuat demi keluarga dan temannya. Kutipan dan analisis isi. Apakah itu membuatku bahagia, sobat? Aku tidak ingin ada lagi hal yang sama terjadi di dunia ini. Cukup hanya aku yang merasakan hari ini. Aku bahagia karena bisa kembali dari sebuah cobaan berat. Walau keadaan telah berbeda, namun hal itu tidak akan membuat aku lupa akan kejadian masa lalu. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis berpendapat bahwa tokoh Keke tetap bersyukur walaupun sudah diberikan ujian dan cobaan. Ayah pernah berkata kepadaku untuk selalu ingat satu hal dalam hidup adalah sejarah. Belajarlah dari sebuah sejarah untuk melihat masa depan. Sejarah akan membuat kamu menjadi lebih dewasa dan lebih kuat dari apapun. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa setiap hal yang telah dilalui dalam hidup kita harus selalu dijadikan pelajaran sebagai introspeksi diri. Kutipan dan analisis isi. Ya Tuhan, kenapa harus Keke yang menerima semua ini? Dia masih terlalu kecil untuk menghadapi cobaan kanker untuk kedua kalinya. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menggambarkan sosok ayah yang tak tega melihat anaknya menderita kedua kalinya. Aku mulai merenung suatu hal, dan itu benar. Tuhan telah memberikan semua apa yang belum tentu bisa orang lain rasakan seperti aku. Mengapa aku tidak siap dan menyalahkan Dia dalam semua musibah ini? Aku terlalu egois untuk itu. Ya Tuhan, indahnya hidup yang aku rasakan ini adalah pemberian darimu. Tidak selayaknya aku marah bila Kau inginkan aku bersamamu. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis berpendapat bahwa kita tidak seharusnya egois dalam hidup dan terus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan, walaupun itu adalah musibah. Kutipan dan analisis isi. Sebenarnya lagi akan datang bulan suci Ramadan. Semua telah mempersiapkan bulan tersebut dengan baik termasuk aku. Walaupun dalam 2 tahun ini kesehatanku terganggu, aku tidak pernah melewatkan bulan tersebut. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menggambarkan sisi agamis tokoh, yaitu tetap menjalankan kewajiban meskipun sedang sakit. Setelah apa yang ingin aku sampaikan telah tercapai, seluruh keluargaku mulai mengikhlaskanku untuk pergi. Air mata menjadi tanda terakhir ketika aku mulai kembali mengantuk. Aku merasa lelah, aku ingin memejamkan mataku kembali. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menggambarkan suasana sedih dan haru ketika tokoh aku menyampaikan pesan terakhir dan dalam saat-saat terakhirnya. Interpretasi pandangan pengarang. Kami sangat setuju karena penggunaan sudut pandang pertama, yaitu aku, oleh penulis pada novel ini membuat keseluruhan cerita mulai dari suasana, perbuatan, dan perasaan para tokoh tersalurkan dengan sempurna. Penulis berhasil menyampaikan pesannya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bersemangat dalam melakukan apapun, dan pantang menyerah dengan segala musibah yang dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.